Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Baiklah, satu pertanyaan tentang berkenaan PKPP ini. Kan Rabu ini PKPP sudah akan dilanjutkan. Nama sebelumnya adalah PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, dan akan dilanjutkan dengan PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Jadi dikarenakan dibolehkan merentas negeri, jadi bagaimana syarat kita balik kampung itu? Apakah masih ada atau tidak? Layan ni dulu. Jadi teman-teman semua, tinggal lagi 2 hari waktu kita akan menunggu masa PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, yang mana akan dimulai Rabu ini 10 Jun sampailah 31 Agustus 2020 tahun ini ya. Jadi sebelum ini banyak syarat-syarat kita untuk balik kampung. Ada yang surat perjalanan KBRI, ada yang surat kesihatan. Tapi nanti ketika PKPP ini telah dimulai, maka surat perjalanan merentas negeri yang sebelum ini itu diwajibkan oleh Balai Polis. Kalau kita mengadakan perjalanan antar negeri, surat itu tidak diperlukan lagi, karena kita yang duduk di jauh sana, di negeri yang tidak sama, itu bisa melakukan perjalanan. Teman-teman yang duduk di Kedah, di Pahang, di Terengganu, pengen ke Kuala Lumpur untuk terbang melalui Kuala Lumpur ke Indonesia, atau ingin pergi ke Johor melalui feri, itu bisa, tidak perlu melakukan atau tidak perlu minta surat perjalanan merentas negeri. Dan bagaimana dengan surat kesihatan? Untuk surat kesihatan, kita akan terus masuk ke sumbernya, ke berita yang ada di surat khabar atau di berita-berita internet. Jadi kita masuk ke beritanya ya. Jadi di sini disebutkan melalui Tribun Bisnis, judulnya adalah penerbangan domestik cukup rapid test, tapi penumpang dari luar negeri wajib tes PCR. Di sini di bawahnya, penumpang pesawat terbang yang baru tiba dari luar negeri diwajibkan menyertakan hasil swab test atau PCR dengan hasil negatif COVID-19 sebagai syarat untuk melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Jadi sekarang inilah yang perlu kita persiapkan kalau kita ingin pulang dengan pesawat terbang ya, atau dengan kapal terbang. Sedangkan untuk kapal laut atau feri, itu yang hari itu yang wajib menyertakan surat kesihatan adalah dari Pasir Gudang ya, Pasir Gudang ke Batam. Kalau untuk Situalang itu saya tidak dapat infonya. Kalau ada teman-teman mendapat info, mohon bagi tahu di bawah ya. Sementara penumpang pesawat dengan rute dalam negeri, atau ini maksudnya peringkat domestik ya, cukup melampirkan hasil rapid test negatif COVID-19. Jadi ini bagi teman-teman yang terbang di antara provinsi ke provinsi atau di antara daerah-daerah yang ada di Indonesia. Jadi hanya perlu hasil rapid test negatif COVID-19. Kalau dari luar negeri adalah hasil swab test atau PCR. Di sini disebutkan menurut Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo, peraturan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 tentang status keadaan darurat bencana non-alam COVID-19 sebagai bencana nasional. Untuk penerbangan dalam negeri, ketentuannya adalah menggunakan hasil tes PCR. Di bawah lagi kita cari yang penting saja. Kemudian khusus untuk penerbangan luar negeri, ini wajib menggunakan PCR test sesuai Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor 313, termasuk juga saran dari Ibu Menteri Luar Negeri kepada Presiden. Semua yang tiba dari luar negeri, baik yang sifatnya mandiri maupun yang merupakan kelompok PMI, itu wajib menggunakan metode PCR test. Mengutip Surat Edaran Menkes Nomor 313 Tahun 2020 tentang penanganan kepulangan WNI dan kedatangan WNA selama masa PSBB, WNI yang baru tiba dari luar negeri dan membawa hasil PCR negatif COVID-19, maka bisa diberikan izin untuk melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Sedangkan di bawahnya lagi, sedangkan bagi yang tidak menyertakan dokumen tersebut, wajib menjalani tes PCR tambahan begitu tiba di bandara.
penumpang bisa memanfaatkan fasilitas karantina yang disediakan pemerintah sembari menunggu hasil tes PCR keluar. Jadi, kalau kita fahami ayatnya di sini bahwa kalau kita tidak membawa hasil tes PCR kesehatan dari Malaysia ini atau dari luar negeri ini, kita pun tidak masalah, tapi nanti setibanya di bandara tujuan kita akan menjalani tes PCR tambahan di sana nantinya. Selain itu, bagi mereka yang melakukan perjalanan mandiri, maksudnya kita sendiri yang terbang tanpa ada bantuan pemerintah dan biaya sendiri, bagi mereka yang melakukan perjalanan mandiri dari luar negeri, akan disiapkan hotel di beberapa tempat. Sejumlah pegawai hotel di tempat yang akan ditempati itu sudah mendapatkan pelatihan dari Kemenkes. Jadi maknanya di sini kita akan dikarantina, apalagi bagi kita yang tidak membawa surat PCR tadi atau surat kesehatan tadi dari luar negeri ya. Di bawahnya lagi, kemudian untuk mereka yang melaksanakan perjalanan mandiri dari luar negeri, juga disiapkan hotel di beberapa tempat. Tenaga atau karyawan hotel telah mendapat pelatihan dari tim Kementerian Kesehatan dibantu unsur TNI dan Polri di bidang kesehatan. Diharapkan kenyamanan bagi mereka yang telah tiba di tanah air bisa terjamin. Kendati begitu, biaya penginapan hotel tidak ditanggung pemerintah. Begitu juga biaya tes PCR tambahan apabila diminta sendiri oleh penumpang yang baru tiba. Jadi kalau kita tidak bawa tes PCR atau hasil kesehatan dari luar negeri, kita akan PCR tambahan di Indonesia dan itu adalah biaya sendiri ya. Apalagi nanti biaya penginapan di sana kalau diinapkan di hotel. Bawahnya lagi, sedangkan bagi pekerja migran dan kelompok masyarakat serta warga Indonesia lainnya yang kembali dari luar negeri itu tetap disiapkan pilihannya adalah di Wisma Karantina Pademangan. Sebelumnya, sejumlah maskapai penerbangan dibuat ketar-ketir dengan aturan pemerintah terkait tes PCR atau rapid test sebelum bepergian menggunakan pesawat. Ketentuan tersebut diprediksi bakal membuat masyarakat enggan bepergian di tengah pandemi virus corona. Prosedur tes PCR dan rapid test ini menimbulkan persoalan baru karena masyarakat perlu merogoh kocek cukup dalam, iaitunya 1,8 juta hingga 2,5 juta untuk sekali tes PCR, sedangkan rapid test itu seharga 300 hingga 500 ribu. Itulah informasi yang boleh saya share pada kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan jangan lupa share video ini kepada yang lainnya supaya lebih ramai yang tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.